Shalom Bapak Ibu terkasih. Kembali kita sore hari ini. Semangat. Haleluya. Ya. Semangat. Ya, sore hari ini kita akan kembali masuk dalam pengajaran dan temanya adalah doa dan pujian serta penyembahan sebagai tudung ilahi. Jadi kita membangun tudung ilahi lewat kuasa doa, pujian dan penyembahan. Ya, bagaimana kita bisa membangun semuanya itu yang ilahi lewat setiap doa, lewat pujian kita, lewat penyembahan kita. Ya, kita akan sama-sama baca di dalam Mazmur 103 ayat 1. Dikatakan dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Jadi syaratnya ya ketika kita ini ingin membangun satu tudung, bahkan membangun tembok-tembok perlindungan ilahi atas hidup kita, ketika kita memuji Tuhan itu harus dengan segenap hati, ya, bahkan segenap batin. Jadi bukan cuma pura-pura, bukan cuma sekedar, tapi benar-benar setiap pujian itu harus ada sesuatu yang kita jiwai bersama bahkan di dalam Tuhan. Ya, ada banyak peristiwa ya, contoh-contoh nanti yang saya akan bagikan bagaimana kuasa penyembahan itu sangat luar biasa, sangat dahsyat banget ya. Tetapi kita mau mengerti dulu syarat-syarat di mana kuasa pujian itu benar-benar terjadi. Pertama syaratnya adalah harus punya hati yang takut akan Tuhan. Ya, orang yang takut akan Tuhan itu akan menjauhi segala kejahatan, bahkan tidak akan pernah menjamah apa yang Tuhan tidak suka. Ingat, arti makna takut akan Tuhan itu adalah tidak menjamah, ya, tidak melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Ya, jadi itu arti takut akan Tuhan. Dan dikatakan ya Mazmur 25 ayat 14, Tuhan tuh bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jadi Tuhan hanya bergaul pada orang-orang yang takut akan Tuhan, dan Tuhan itu hanya bergaul pada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi sekali lagi takut akan Tuhan adalah di mana kita menjauhi segala kejahatan, tidak menjamah apa yang Tuhan tidak suka, dan jadi orang yang taat. Bahkan ketika kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan itu akan memberikan perjanjiannya, memberitahukan seperti peristiwa Daud. Ya, Daud itu di mana Tuhan menceritakan bahwa akan ada keturunan-keturunan Daud yang akan duduk diangkat Tuhan di tahtanya. Contoh Salomo, ya. Dan bahkan keturunan-keturunan lebih lagi sampai Daud berkata, siapakah aku? Ya, bahkan siapakah dari orang-orang yang belum lahir, bahkan Tuhan itu sudah menceritakan, sudah menetapkan orang-orang atau generasi-generasi yang akan lahir dari keturunan Daud. Dia sudah menetapkan sebuah perjanjian. Kenapa? Saking Tuhan tuh senang sama Daud. Saking Tuhan tuh cinta sama Daud. Kenapa? Kenapa Tuhan tuh begitu cintanya luar biasa kepada Daud? Karena satu rahasia, Daud adalah pribadi yang suka membangun sebuah hubungan dengan Tuhan lewat pujian penyembahan. Jadi saudara, Tuhan tuh suka banget sama orang yang bergaul dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Ya, saya sering katakan ini. Bagaimana sih kita bisa melunakkan hati Tuhan dengan yang simple aja, yang nggak ribet, nggak ruwet. Ya salah satunya itu adalah pujian dan penyembahan. Saudara, kalau saudara sedang mengalami tekanan yang sangat berat, bahkan mengalami hal-hal yang rasanya nggak masuk akal, udah saudara, masuklah dalam waktu yang khusus, di ruang yang khusus yang di mana hanya engkau dan Tuhan. Bangun penyembahanmu dengan Tuhan. Bangun penyembahanmu terus, bahkan dimanapun kau ada, bangun penyembahan. Saudara nanti akan lihat bagaimana yang nggak mungkin menjadi mungkin dengan Tuhan itu. Karena Tuhan itu nggak tahan ketika kita ini serius menyembah Tuhan. Tetapi dengan catatan ya, hati kita ini hati yang punya kemurnian dengan Tuhan.
ya benar-benar tulus, benar-benar takut akan Tuhan, maka Tuhan akan bergaul karib dengan kita. Karena Tuhan itu Tuhan yang tidak bisa kita tipu, tidak bisa kita manipulasi, nggak bisa kita sogok, saudara. Nggak akan mungkin orang yang nggak jujur, orang yang nggak tulus, orang yang nggak murni bisa bergaul sama Tuhan, itu nggak mungkin. Jadi jangan coba-coba bermanipulasi dengan Tuhan. Ya. Yang selanjutnya, yang ke B, syarat apakah ketika kita mempunyai penyembahan yang berkenan pada Tuhan? Hati yang haus akan Tuhan. Kalau saudara tidak punya kehausan, ya, gimana saudara akan mengalami kerinduan dengan Tuhan? Itu nggak mungkin. Sama ketika saudara habis minum, bahkan sudah merasa puas, bahkan nggak rasa haus, diberi minum, ya nggak terlalu nggak terlalu antusias lah, bahkan nggak kepingin menyambar, nyentuh aja juga nggak, karena apa? Nggak haus. Sama ketika saudara baru makan, disodorin makan, saudara akan nolak karena apa? Merasa tidak lapar. Ketika kita tidak punya kehausan akan Tuhan, maka di situ saudara tidak akan bisa maksimal dengan Tuhan. Gimana Bu kalau saya udah kehilangan kasih atau cinta mula-mula? Saudara, kalau engkau sudah kehilangan kasih atau cinta mula-mula, banyak orang itu jadi cuek, jadi nggak peduli, jadi nggak terlalu memusingkan. Padahal itu penting banget loh. Kalau kita udah dirasa kering, hambar, tawar, wah itu harus cepat-cepat bereskan, harus cepat-cepat cari Tuhan. Kecuali ada pengecualian, ya. Ada orang-orang yang mengalami sebuah kekeringan ketika Tuhan izinkan dia ada di lembah. Tentunya orang ini bukan lagi kanak-kanak, tapi orang yang dewasa. Karena ingat, pencobaan itu nggak akan melebihi kekuatan kita. Tapi kalau kekeringan kita itu bukan karena sebuah kedewasaan, tapi karena ada hal-hal yang memang kita perlu bereskan, kita sadari keberadaan kita, ketidaksetiaan kita, dan bla-bla, nah itu kita perlu bereskan. Ya. Kecuali tidak ada sesuatu yang perlu kita bereskan, itu tanda kita sedang dibawa Tuhan kepada kedewasaan yang seperti saya saksikan, di mana 7 tahun Tuhan membiarkan saya dalam masa kekeringan. Ya, benar-benar dia tidak hadir. Dia itu hadir kalau ada urusan-urusan dengan jiwa-jiwa atau ada proyek-proyek yang harus saya selesaikan untuk bukan faktor pribadi saya, tapi untuk di luar saya, dia akan hadir. Tetapi untuk pribadi saya, dia tidak akan hadir. Sama seperti gini loh, kalau ada bos datang cuman kasih tugas, mandat sama karyawan, ya, atau pegawainya, udah sebatas itu aja. Setelah itu ya udah. Dan di situ di mana saya harus menjaga sikap hati saya, no komplain, ya, nggak boleh komplain, nggak boleh marah, nggak boleh apapun, tetap harus tenangkan hati, tetap harus bersyukur, menantikan dan mencari perkenanan Tuhan sampai waktunya. Ya, itu beda, saudara ya. Nah, yang pertama takut akan Tuhan, yang kedua itu adalah orang yang harus punya kehausan, kerinduan yang sungguh-sungguh serius, ya. Di Mazmur 42 ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Kalau engkau sedang dilanda kekeringan, terus engkau harus mengejar Tuhan lebih sampai, ya. Kau katakan, Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa aku ini kering, Tuhan? Jadi orang yang jujur, kejar Tuhan sampai engkau mendapatkan jawaban itu. Ya memang ada kalanya kita itu dididik menjadi dewasa yang harus kejar Tuhan terus. Nggak cukup cuma di persekutuan, nggak cukup cuma doa pagi, tapi Tuhan tuh mau kita terus menerus. Tuhan karena mau lihat seberapa kita ini serius dengan Tuhan. Karena ingat, Tuhan tidak pernah punya selera pada orang yang tidak serius dengan Tuhan. Kalau cuma kepengen, cuma niat, cuma rindu, Tuhan nggak akan selera. Tuhan akan menguji seberapa dalam, seberapa besar sih engkau itu rindu, engkau serius, engkau haus, semua butuh pengujian.
Dan ujian-ujian itu, saudara, sebetulnya baik buat kita. Kenapa? Disitulah tingkat kedewasaan kita akan di-upgrade sama Tuhan. Dan kalau kita lulus, kita akan dipercaya lebih lagi sesuatu yang baru dengan Tuhan. Kita akan mengalami next level. Tapi kalau kita belum baru berjuang sedikit aja udah ngomel, marah, putus asa, dan ujung-ujungnya ya udah digeletaki. Nah, ini namanya tidak dewasa, tidak teruji. Bahkan Tuhan bilang, you nggak serius. Kalau kamu serius, kamu akan kejar. Ya, karena ada harga yang harus dibayar. Ingat, hadirat Tuhan itu kemuliaan, nggak murahan. Jadi, Tuhan nggak akan bisa menjamah orang yang nggak serius, cuma main-main doang. Nggak bisa. Dia butuh keseriusan itu. Tujuannya apa? Dia mau kita dewasa. Dia mau kita akil balik. Dia mau kita orang yang teruji. Dan dia mau didapati kita itu murni. Ya, tujuannya apa? Kalau kita menjadi orang yang teruji, murni, dan semuanya, bahkan kedewasaan kita tuh bisa. Ya, dijamin. Itu tandanya Tuhan sedang apa? Akan melimpahkan sesuatu yang besar sama kita. Jadi, please, jangan punya pikiran-pikiran yang kekanak-kanakan, yang tidak dewasa, yang ujung-ujungnya gampang nyerah, gampang pahit, gampang letakkan semua. Ya, lebih dominan ngikutin daging daripada harus taat sama Tuhan. Inilah sifat kekanak-kanakan yang tidak dewasa. Ya, dikatakan harus seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukanmu. Ya, ini mazmur-mazmur yang sering diciptakan Daud tuh, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Kenapa? Karena Daud ini orang yang sering kali mengalami lembah-lembah kekelaman, lembah-lembah bayang maut, lembah-lembah kekeringan, banyak hal, banyak lembah yang sering Daud alami, dan disitulah dia sadar dia cuma membutuhkan Tuhan. Karena apa? Bukan dia tidak membutuhkan manusia, karena Daud tahu manusia itu selalu apa? Mengecewakan, selalu menolak dan membuang Daud, karena Daud bukan siapa-siapa. Jadi bersyukurlah dirimu kalau engkau ditolak manusia, engkau dijauhi manusia, dan kau merasa kau bukan siapa-siapa, berarti engkau lebih punya kans besar untuk apa? Bergaul dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan engkau seperti terasing, engkau seperti sendirian, nggak punya siapa-siapa, karena sesungguhnya Tuhan yang merekayasa semua itu supaya apa? Tuhan bisa privasi dengan dirimu. Jangan engkau galau, engkau melo, merasa nggak punya siapa-siapa. Justru itu rekayasa Tuhan. Kecuali loh ya, kecuali kalau dirimu sendiri yang memang menjauhkan diri, nggak mau ketemu siapa-siapa dan nggak mau bersama siapa-siapa, itu justru orang aneh. Ya, bukan karena rekayasa kita, tapi karena Tuhan yang membawa kita. Tapi kalau kitanya yang suka menjauh-jauhi diri, nggak mau kumpul manusia, nggak mau kumpul orang, emang mau kumpul binatang. Jadi kalau itu penyakit, itu aneh. Ya, jadi saudara, itu nggak wajar. Ya, beda kalau Tuhan yang membawa kita untuk dipengasingan, untuk diasingkan, untuk disingkirkan, ya, itu beda. Bukan kitanya yang mau, tapi Tuhannya yang mau. Ya. Yang C, kita adalah orang yang rela meletakkan ya harga apapun demi mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya, rela lepaskan, letakkan, bahkan kehilangan apapun, seperti Daud, seperti Esther, hanya untuk mendapatkan ya perkenanan raja. Jadi ini syarat, 3 syarat ini. Kalau kita ingin masuk dalam penyembahan yang berkenan kepada Tuhan, jadi takut akan Tuhan, harus punya hati haus lapar akan Tuhan, dan punya kerelaan untuk meletakkan apapun harga yang harus dibayar. Ya, saudara, itulah penyembahan yang memenuhi syarat. Ya, dikatakan ya, saya akan bacakan. Penyembahan sejati adalah penyembahan yang lahir dari pengenalan dan hubungan kedekatan kita yang tulus dengan Tuhan setiap hari. Sekali lagi, penyembahan sejati itu lahir
dari pengenalan dan hubungan kedekatan kita yang tulus, saudara, yang tulus dengan Tuhan, bukan yang bulus, yang tulus, ya. Dan itu kita kerjakan setiap hari, ya, setiap hari, ya. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang lebih merindukan kita untuk memiliki hubungan yang karib dengannya setiap hari dalam situasi apapun, ya. Intinya kalau kita rindu, Dia itu jauh lebih rindu dari kita, ya, saudara. Dan Tuhan itu selalu Tuhan yang menguji seberapa dalam ketulusanmu, kerinduanmu untuk mengejar hadiratnya. Dia akan uji siapa saudara. Penyembahan yang mengalir dari hati dan roh yang lemah lembut akan memudahkan kita dibentuk oleh Tuhan dan menjadikan kita lebih sensitif dengan Tuhan, lebih menyentuh saudara hati Tuhan, bahkan lebih mudah bersaut-sautan dengan hatinya Tuhan. Saudara, gimana sih penyembahan yang mengalir dari hati dan roh yang lembut? Ya, itu seperti apa sih? Dari hati dan roh yang lembut. Ini orang yang selalu ya menghadapi atau menjalani sebuah didikan peremukan hati dengan Tuhan, tapi dia nggak melawan Tuhan. Dia sama sekali nggak melawan Tuhan. Itu biasanya ada di level-level orang yang sekali lagi Tuhan angkat menjadi dewasa. Ya, jadi orang-orang yang mengalami peremukan demi peremukan, dia belajar untuk tidak komplain, tidak berontak, dia belajar untuk positive thinking, dia belajar untuk tetap bersyukur. Inilah yang menghasilkan ya roh yang lemah lembut. Dan ini dibutuhkan mindset yang benar, cara berpikir yang benar, cara berpikir yang positif, dan hati yang bijaksana. Ya, biasanya ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang belajar punya penguasaan diri. Jadi tanpa punya penguasaan diri kita nggak bisa, Bapak Ibu. Penguasaan diri dan sebuah ketulusan. Kalau orang punya ketulusan, dia akan mudah punya penguasaan diri. Jadi jangan terbalik ya. Kita nggak akan pernah bisa punya penguasaan diri kalau kita nggak punya ketulusan. Jadi yang kita kejar dulu adalah ketulusan. Ketulusan itu apa sih? Kita nggak menuntut apapun dari siapapun. Itu namanya tulus. Kalau kita sadar di situ, baru timbullah yang namanya penguasaan diri. Karena ngerti. Ya, kalau kita nggak ngerti, kita nggak bisa. Ya, sekali lagi ketulusan itu basic yang sangat penting, sangat kuat. Ya. Dan saudara, roh yang lemah lembut ini biasanya dihasilkan dari orang yang rela diremukkan, bahkan rela kehilangan apapun itu harga diri. Ya, jadi saudara, penyembahan itu sebetulnya ya kalau kita ini ya jadi orang yang seringkali ya dibawa Tuhan, di perapian, di peremukan, ya. Kita dibentuk, ya rasanya menghadapi masa-masa yang susah, masa-masa yang menekan, masa-masa yang rasanya kok nggak adil, masa-masa yang menyesakkan hati, saudara. Tapi kita mengerti, kita sadar, dan kita belajar untuk no komplain dengan Tuhan, saudara. Dan ketika hatimu rela saja, ketika hatimu tulus saja, saudara, dan belajar berpikir positif, sebetulnya itu sudah memulai yang namanya penyembahan. Ditambah lagi ketika kau naikkan pujian, ya, kau naikkan pujian di hadapan Tuhan, apapun keberadaanmu, ya, asal kita itu jangan jadi orang yang sok kuat, sok ngerti, sok gini ya, enggak, tetap apa adanya. Pahit ya kita ngomong, Tuhan ini pahit banget loh Tuhan, pahit banget, tapi aku tetap mau Tuhan. Ini loh yang buat Tuhan nangis. Ini yang membuat kita itu ya sedang membangun ya tembok-tembok perlindungan, ya kubu-kubu pertahanan. Ada lapisan demi lapisan yang terus kita bangun, saudara.
Bahkan saudara, satu kali ada hamba Tuhan, dia itu dibawa Tuhan ke surga, sempat mati, saudara bisa lihat di YouTube ya. Dia tuh cerita gini, rasanya mati 3 hari atau berapa hari gitu ya, ibu-ibu. Saya semang dengar sekilas aja. Habis itu dia dibangkitkan lagi, saudara. Dan dia itu mengalami yang namanya sekeliling tempatnya itu dia bisa lihat orang bergerak dan bla bla. Tapi mereka tuh nggak bisa tembus. Jadi itu seperti seperti ruang kaca. Cuma ruang kacanya ini, saudara, tebal. Jadi gini, itu seperti di mana tudung perlindungan kita. Ya, kita bisa lihat iblis, iblis bisa lihat kita. Tapi karena kita ini rajin nyembah Tuhan. Sekali lagi ya, saya sering kali ngomong, pujian penyembahan itu yang kita nyanyikan, yang keluar dari mulut, itu hanya efek ketika kita ini hidup di dalam peremukan, pertobatan, pembentukan, pemurnian di hadapan Tuhan. Jadi efeknya itu baru pujian yang keluar dari mulut kita. Jadi kalau saudara memuji menyembah Tuhan, itu belum apa-apa. Kalau itu belum ada sesuatu yang kau alami di hidupmu, itu baru pujian penyembahan yang belum ada bobot sih. Tapi kalau itu berbobot di dalam, hanya satu pujian saja. Ya, misalkan haleluya, haleluya. Ini aja, saudara. 1-2 kalimat ini bisa membawa hadirat Tuhan itu turun atas hidupmu. Ya, jadi bukan kata-katanya, bukan nyanyiannya, tapi adalah siapa yang membawakan, siapa yang menyanyikan, itu yang terpenting, saudara. Ya, ada orang yang suaranya hebat banget, skill-nya untuk memuji Tuhan, untuk menyanyi, wah luar biasa. Tapi bahkan suaranya enak, tapi pujiannya itu kosong. Pernah nggak saudara dengar? Enak sih musiknya, enak sih lagunya, wah cingkrak-cingkrak. Tapi kosong ya, seperti nggak ada sesuatu. Ini bukan untuk kita menghina orang, nggak. Untuk supaya kita belajar. Ya. Artinya kalau yang sudah seperti itu, dia itu tidak punya apa? Tidak punya cawan di dalam hidupnya. Ya, dia tidak punya cawan pertobatan. Dia tidak punya cawan hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Saudara, orang dunia aja kalau nyanyi itu ya, misalkan Krisdayanti ya, menghitung hari, saya nggak tahu seterusnya. Tapi ketika dia nyanyi itu bisa menghipnotis semua orang yang lihat. Kenapa? Apakah dia ada roh Tuhan? No. Karena apa? Karena spiritnya. Dia menjiwai nyanyian itu. Dia mengimajinasikan di rohnya. Sehingga apa? Itu bisa mengimpartasi. Ya. Intinya, orang dunia aja ya bisa punya roh untuk menghipnotis. Ya, orang-orang dunia ini, penyanyi-penyanyi dunia. Makanya kalau misalkan ada konser-konser sampai orang tuh, waduh, jingkrak-jingkrak histeris, wow. Ya, saudara, bukan keranjingan, saudara ya. Itu kenapa mereka terhipnotis dengan penyanyinya. Apalagi kalau udah ngefans, saudara ya. Nah, saudara, apalagi kita ini anak Tuhan. Ya, bahkan suara kita ini punya kuasa, bukan hanya untuk menghipnotis dunia, saudara, tapi untuk membalikan keadaan. Ya, karena kita beda. Kita ini anak Tuhan, kita punya kuasa. Tapi permasalahannya, kenapa kuasa itu tidak berfungsi, tidak ada kehidupan? Karena di jiwa, di roh, kita tidak mengisinya, tidak mengerjakan. Kenapa? Di jiwa masih banyak kedagingannya. Di jiwa masih banyak kotoran-kotoran, saudara. Ini yang membuat nggak punya kuasa dalam pujian. Ya. Bahkan saudara tidak bisa menghardik setan. Tapi kalau saudara membiasakan di jiwamu, di rohmu, mengerjakan firman setiap hari, taat,
Ya, lakukan apa yang Tuhan mau kau lakukan. Bahkan orang yang seringkali melepaskan pengampunan, ini orang yang punya pengurapan dahsyat dan ajaib. Serius. Saudara coba. Seringkali sudah lepaskan pengampunan. Bahkan kehambaan. Ya, engkau nggak usah sekolah teologi. Secara otomatis Tuhan itu akan mengurapi engkau. Karena dia demen banget sama orang-orang yang hatinya seperti itu. Bahkan malaikat bilang gini, ini Yesus banget nih, kalau begini nih Yesus banget. Ya, statusnya udah nggak perlu diragukan. Jadi Bapak Ibu terkasih, kembali lagi bagaimana kita membangun tudung Elohim atau tudung hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan menjadi dampak bukan di keluarga, di lingkungan, di kota, di bangsa. Ya, makanya pendoa-pendoa syafaat itu, ya mereka itu tugasnya itu kan selain mereka berdoa, deklarasi, ya secara garis besar mereka itu apa sih? Memuji, menyembah. Ya, pendoa-pendoa syafaat itu kerjanya lebih banyak apa? Memuji, menyembah Tuhan. Mereka nggak mungkin tiba-tiba doa, deklarasi, peperangan roh, nggak mungkin. Mereka nyembah dulu. Kenapa harus nyembah dulu? Karena itu mereka harus mendatangkan hadirat Tuhan dulu. Mereka harus membangun kehidupan roh ya yang terbuka, mempersilahkan Tuhan itu hadir. Mereka sedang apa? Mengejar perkenanannya dulu. Begitu hadirat Tuhan mulai turun ya dan boleh dirasakan ada perkenanan Tuhan, disitulah mereka mulai berdoa dan berdoa. Ya, jadi Bapak Ibu terkasih, khususnya buat saudara-saudara yang rumahnya masih rada-rada angker ya, mungkin masih ada tempat-tempat yang banyak roh jahatnya ya. Ya memang kita salah satunya mengurapi rumah itu. Tetapi untuk apa ngurapin rumah kalau yang ngurapin tidak diisi dengan roh Tuhan? Nggak bisa. Roh jahat itu kan tahu, you kosong atau nggak kosong, dia tahu. Ya, diurapin 100 kali pun kalau kau tidak hidup dengan firman Tuhan, dia akan ngakak, saudara, dia akan ketawa. Nggak bisa. Bahkan ketika kau nggak ngurapin aja, kau banyak penyembahan demi penyembahan, dia akan keluar. Nggak tahan, kenapa? Hadirat Tuhan itu seperti api. Ya, rumah saya ini dulu ya. Rumah saya ini dulu ada banyak benda-benda yang ditanam. Ya, bahkan ini dulu milik seorang bekas sebangsa dukun lah, saudara. Dari keturunannya itu. Ya, waktu saya masuk sini, waduh, spiritnya. Padahal dulu saya nggak terlalu ngerti apa-apa. Tapi saya ini orang yang selalu punya kehausan ya sama Tuhan. Saya kayaknya pernah menyaksikan saya ini masak, cuci baju, ngepel rumah apapun, saya ini selalu ya setel radio. Kalau di sini dulu Sangkakala, Radio Betani itu 24 jam, saudara. Ya, dan kalau dulu itu ya ada lagu baru, wah saya cepat-cepat, saudara ya, ambil pena, ambil kertas, catat ya, ngikutin, selalu upgrade dengan lagu-lagu baru. Ya, terus sambil kerja saya ini selalu sama menyembah, selalu nyanyi, selalu memuji Tuhan. Ya, sampai zaman dulu itu kan nggak secanggih sekarang ya. Zaman dulu tuh kalau tip yang bagus itu kompo. Jadi kompo itu rada gede dan berat, itu dibawa ke kamar mandi, dibawa ke belakang, dibawa ke dapur sampai suami saya gini. Itu nanti ya masuk bak itu basah. Wah, suami saya marah, tapi saya ini masuk sini keluar sini bandel aja, saudara ya. Itu memang itu ya, kalau orang jatuh cinta itu tai kucing rasa coklat, orang ngomong apa, orang marah apa, enggak pusing, saudara. Yang penting sama-sama Tuhan. Ya, jadi saya itu makanya heran, banyak orang nyanyi cinta Tuhan, bla 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 bla. Saya lihat actionnya ya biasa-biasa aja. Kalau saya jadi Tuhan, buat tabok lu cuma ngomong besar. Enggak, bercanda, saudara ya. Jadi saudara terkasih, dari situlah saya merasakan lama-lama atmosfer di rumah ini beda.
Ya beda, saudara. Bahkan ketika mau direnovasi, tukang-tukang bilang sama suami saya, Pak, ini harus ada syarat gini-gini. Terus suami saya bilang ke saya, nggak, jangan, nggak usah. Bilang, gimana nanti orang-orang tuh nggak mau gini-gini, nggak mau ngerjain. Udah, saya jaminannya kalau ada apa-apa saya. Waduh, suami saya gini, repot, ekstrim repot. Suami saya kesel mangkal, saudara ya. Tapi saya nggak mau rumah saya dikasih apa-apa. Saya bilang, Pak, kerjain aja. Kalau ada apa-apa, saya taruhannya. Ya, ini namanya, ya ini orang gila juga, saudara ya. Ya, anak kepolosan, saudara ya. Tapi itu tadi kalau udah cinta Tuhan itu, saudara ya, apapun dia belain. Kalau ada yang ngomong itu nggak benar, mau maju aja, saudara ya. Kayak orang gila. Tapi saudara terkasih, dan saya cuma berdoa, Tuhan tolong. Ya, bilang gini, Tuhan, ini namamu loh dipertaruhkan, ini namamu Tuhan. Ya nggak ada gini-gini, pokoknya saya nggak mau ada ritual apapun. Nah, saudara, dan ujungnya sampai dibangun dan bla-bla-bla, saudara ya. Saudara terkasih, ya ada gangguan-gangguan kecil, tapi saya buat masalah itu enggak masalah, saudara. Tapi intinya, saudara, ketika sesuatu yang memang saya percaya ketika rumah saya direnovasi itu saya tahu, saya ngerti bahwa Tuhan mau ini pondasi dibongkar, dipulihkan, saudara, untuk apa? Diperbaharui. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, dari sejak itu ya, saya ini orang yang memburu Tuhan, nggak bisa hidup tanpa pujian, nggak bisa hidup tanpa firman Tuhan, dan ujungnya, saudara ya, Tuhan beri saya kekuatan, sampai tetangga kanan kiri bilang gini, Cik, kok kuat ya tinggal di rumah itu, karena orang di situ, kalau tinggal di situ, entah itu kontrak, entah itu beli, nggak lama, orang itu pasti bangkrut, pasti ini, pasti itu, saudara. Dan sebelum saya tinggal di rumah ini juga rumah saya yang pertama merit juga sama, saudara. Ya, saya tuh kalau udah tidur siang sering didatengin nenek-nenek bungkuk, saudara, waktu saya masih hamil anak pertama. Saya bilang, ini siapa sih? Ternyata tetangga kanan ini bilang, itu apa ya, Mbah Dukun yang suka ngelahirin, ya. Jadi dukun beranak lah. Jadi singkat cerita, ada bayi-bayi yang nggak punya orang tua utuh, terus dipendam di situ, saudara. Saya juga nggak ngerti apa yang kebetulan saya tempati kok mistis, saudara ya. Saya percayalah itulah untuk saya dilatih Tuhan untuk apa, peperangan roh ya. Jadi kalau ada rumah-rumah mistis, saudara, nggak usah takut, latihan perang, nggak usah panggil hamba Tuhan, latihan sendiri ya. Pokoknya andalin Tuhan, hidup dengan firman Tuhan. Kembali lagi, saudara. Ya, kita akan masuk dalam namanya, kita mau lihat peristiwa Daud ya, peristiwa Daud memindahkan tabut ya, sejak tabut ya, tabut Tuhan untuk kembali ke Yerusalem, hadirat Tuhan itu, saudara ya, membawa dampak yang luar biasa kepada Daud. Salah satunya, saudara ya, pertama ya, mereka itu semenjak ada tabut ya, tabut Tuhan kembali ya ke Yerusalem, Tuhan selalu membuat Daud itu mengalami kemenangan. Ya, saudara dibaca saja di rumah. Saya ini kalau baca ayatnya semua nggak selesai. Surat Citot ya. 2 Samuel 5 ayat 12. Catat mulai dari sekarang. Ya, nanti dibaca. Dari sejak itu ya, Daud itu selalu apa? Punya kemenangan, dan Tuhan mengangkat martabat Daud yang tadinya Daud itu bukan siapa-siapa. Semenjak apa? Tabut Allah ada di Yerusalem. Apa itu tabut? Ini bicara hadirat Tuhan. Jadi kalau saudara itu rajin muji Tuhan, rajin nyembah Tuhan, maka Tuhan itu akan membuat engkau selalu apa? Mengalami kemenangan. Bahkan Tuhan akan mengangkat derajat martabat keluargamu. Lewat siapa? Lewat hidup saudara. Jadi harus rajin tuh nyembah Tuhan. Jangan dianggap sepele, pujian penyembahan. Allah cuma muji Tuhan, Allah cuma nyembah Tuhan. Jangan dianggap sepele. Ya, karena hadirat pujian itu adalah hadirat Tuhan itu sendiri. Ya. Selanjutnya, efek kedua ketika ada tabut Tuhan di Yerusalem, itu bicara hadirat Tuhan. Kalau hadirat Tuhan itu ada di rumahmu, saudara, ya, Tuhan akan mengaruniakan keamanan terhadap semua musuhmu di sekelilingmu. Ya, 2 Samuel 7 ayat 1. Daud itu dilindungi Tuhan dari segala musuh-musuhnya. Ya,
mau merah, mau kuasa gelap, mau apapun nggak akan bisa menjamah keluargamu. Bahkan santet-santet itu akan kena kepada orangnya sendiri, saudara. Ya, kalau ada apa? Hadirat Tuhan di dalam keluargamu. Hadirat Tuhan di dalam hidupmu. Ingat, tabut itu bicara hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan itu adalah pujian penyembahan yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Yang selanjutnya, di dalam 2 Samuel 7 ayat 16, di mana Tuhan mengokohkan keluarga dan kerajaan Daud untuk selama-lamanya. Ini bicara perjanjian engkau, bahkan sampai ke anak cucu keturunanmu. Ya, anak cucu keturunanmu akan Tuhan pertahankan menjadi orang-orang pilihan, menjadi orang-orang yang punya perjanjian. Wow, luar biasa, saudara ya. Jadi saudara terkasih, kalau kita menyadari betapa pentingnya gaya hidup yang memuji dan menyembah Tuhan seperti Daud, maka kita tidak akan menganggap ya itu sebagai hal yang membuang waktu. Misalkan kuasa pujian, kuasa pujian. Soalnya kita nggak bisa menyepelekan, doa pagi. Atau nih ada orang-orang yang gini, ke gereja, nanti aja ini masih nyanyi-nyanyi. Kalian kira ini taman kanak-kanak masih nyanyi-nyanyi? Ya, kurang ajar sekali ya. Masih nyanyi-nyanyi nanti aja. Belum firman, nantilah dekat-dekat firman. Ya, saya masuk. Ya, ini juga biasa juga ada hamba Tuhan yang, nanti aja masih nyanyi-nyanyi. Bapak tunggu sini dulu aja ya. Saya ini sering saudara ya kalau pelayanan. Bu, mau masuk sekarang apa nanti? Masih nyanyi-nyanyi, Bu. Ya kalau nyanyi potong bebek saya di sini, Pak. Kalau nyanyi menyembah Tuhan saya harus di sana, saya bilang gitu. Emang ini nyanyi potong bebek, saya bilang gitu. Ya, bahkan saudara saya membiasakan diri kalau pelayanan sebelum mulai saya harus ada di situ. Ya, saya ini bukan presiden, pejabat tinggi. Kalau mau masuk, waduh, nunggu pujian dulu, Bang. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Hamba Tuhannya datang. Wah, diiringi dengan malaikat-malaikat. Ya, malaikatnya siapa? Pengerja-pengerja kanan kiri. Mari silakan. Semua jemaat-jemaat melihat dan mempesona, terpesona. Waduh, ini aktor atau hamba Tuhan? Salah besar. Makanya gereja nggak ada berkat, nggak ada otoritas, nggak ada kesakralan, karena yang datang bukan Tuhan, kurcaci roh jahat. Ya, kalau yang datang Tuhan beda. Kita yang melayani duduk, nyembah, tunggu hadirat Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Jangan Tuhan nunggu kita. Terus Tuhan yang bilang gini, welcome home, gitu ya, sama pelayannya. Lu siapa? Gue bitak, ya, saudara. Kalau saya jadi itu, saya bingung gereja-gereja akhir zaman. Bahkan hamba-hamba Tuhan dilayani seperti Jokowi. Jokowi aja belusukan ke kampung-kampung, nggak butuh-butuh bodyguard amat. Ini hamba Tuhan harus didampingi bodyguardnya, tasnya harus dibawain. Wah. Terus nyanyi, deng, 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 kayak pengantin, saudara ya. Jadi, saudara, ini salah. Banyak gereja-gereja yang memperlakukan hamba-hamba Tuhan itu seperti Tuhan. Bahkan melupakan Tuhan. Ya, bahkan ini, saudara, di sini juga nih ya, mumpung ketemu nih ya, nih, Bapak Ibu Saudara yang kekasihi, ya, jangan lihat hamba Tuhan tuh sampai melebihi Tuhan. Kalau hamba Tuhan ini hidupnya rapi, aku akan kejar. Kejar tuh kelemahannya, kekurangannya, ya, dapat semuanya. Gak boleh kultuskan hamba Tuhan. Ya, saudara, Bapak minta pengurapan, ada sayur urap-urap, saudara. Salah besar. Pengurapan itu didapati dari ketika kau belajar mengenal dan melakukan firman, baru dapat pengurapan. Nggak bisa pengurapan tiba-tiba bek, saudara ya. Sementara kau nggak bertobat, yang ada malah bukan pengurapan, saudara ya, urap-urap, saudara ya. Jadi saudara terkasih harus hati-hati. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kembali lagi. Bahwa ketika kita menyadari betapa penting kita punya gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan seperti Daud, ya, maka di situ saudara kita akan mengalami pengenalan yang justru membuat kita selalu rindu menyembah dan memuji Tuhan
bahkan berada dalam hadiratnya setiap waktu. Ya, saudara, kalau kita menyadari itu, ya, saudara, kita tuh harus punya gini ya, standar pemikiran bahwa kita itu harus punya gaya hidup memuji menyembah Tuhan. Karena apa? Banyak manfaat loh, saudara, ketika saudara menjadi orang yang suka memuji menyembah Tuhan. Pertama, kalau lagi galau, saudara nggak butuh orang lain untuk menghibur saudara. Saudara nggak butuh basa-basi dan kemunafikan orang bilang gini, kenapa, ada masalah apa, saya bisa bantu, dalam hatinya yang kalau saya tergerak gitu ya. Basa-basi manusia yang saudara nanti basi banget ya. Tapi kalau engkau jadi orang yang suka memuji menyembah Tuhan, ketika engkau galau, ketika engkau putus asa, tinggal kok membuka hatimu dan engkau mungkin nggak kuat ya untuk nyembah karena ada tekanan begitu menekan. Saudara bisa menyembah kok di hatimu dengan cara bagaimana? Bergeming aja di hati. Misalkan gini, haleluya. Kalau ada rema yang tiba-tiba, saudara, rema itu di hati atau di pikiran, ada sebuah pujian yang tiba-tiba muncul jadi rema. Gemakan, gemingkan saja di hatimu. Dan nikmati itu, dan terus ulang, sampai kau merasakan Tuhan kau menangis. Ya, ketika kita sudah nggak mampu lagi dan sudah tidak berdaya karena tekan masalah, saudara bisa menyanyi di batinmu kok, saudara. Tuhan itu Tuhan yang lihat hati. Nggak selalu keluar dari mulutmu. Nanti kalau tiba-tiba terus menjamah batin jiwa rohmu dan sampai engkau akhirnya punya kekuatan untuk keluarkan penyembahan, untuk keluarkan. Itu malah sampai engkau akan mengalami klimaks yang daripada Tuhan. Dan biasanya, saudara, biasanya yang sudah seperti itu, tiba-tiba di roh ya, jubahmu itu yang lama, Tuhan lepaskan. Saudara akan diberi jubah yang baru. Jubah apa? Jubah kekuatan, jubah damai sejahtera, jubah kebangkitan iman, jubah hikmat. Ada banyak sekali jubah-jubah yang Tuhan akan berikan buat orang yang terus membangun keintimannya lewat pujian dan penyembahan. Dan saudara terkasih, pujian penyembahan, ketika kau lakukan dengan kesadaran akan Tuhan, itu sekalipun kau nyanyi ya, tapi di rohmu ini sedang berbicara nih sama Tuhan. Ini lagi nyanyi nih, ku bawa korban syukur. Di jiwamu ya, di batinmu lagi ngomong, Tuhan, kau lihat apapun keberadaanku, aku tetap punya keputusan untuk nyembah Engkau, Tuhan, terus nyembah Engkau. Tiba-tiba saudara, bahkan saudara akan alami yang namanya 3 dimensi roh. Sementara ini memuji menyembah, sementara juga di batinmu lagi ngobrol sama Tuhan, saudara ya. Bahkan di pikiranmu menciptakan sesuatu yang ilahi. Bahkan 4 dimensi, engkau mendengar suaranya Tuhan. Engkau melihat dan merasakan pernyataan Tuhan. Wah, ini keren. Harus alami. Makanya, jangan biarkan kita tuh punya tradisi melo. Apalagi suka berontak-berontak, marah-marah. Itu semua menjadi penghalang, saudara. Ya, nggak usah melo, nggak usah marah, karena itu semua nggak ada guna. Ya, bukan berarti kita nggak bisa marah, nggak bisa melo, boleh, bisa, tapi nggak usah lama-lama, nggak usah sampai berenang menikmati tenggelam begitu, ya saudara ya. Nggak usah segitunya. Sudah tahu, saudara, kuburan kok dinikmatin, itu kan kekoflokan namanya ya. Udah tahu itu kuburan kebinasaan kacau, ngapain gitu loh saudara ya. Udah tahu sampah kok tenggelam di dalam sampah, bahkan menikmati bau-bau busuk saudara, ngapain? Kalau saudara sadar itu bukan dari Tuhan, kebaskan, usir dalam nama Yesus. Ya, harus membiasakan diri untuk melatih jadi orang yang mentalnya strong. Ya, jadi seperti itu. Ya, pengalaman-pengalaman. Jadi gini, misalkan ya, saudara orang yang panggilannya sebagai tentara nih ya. Tentara itu apa sih? Selalu hidupnya itu di medan peperangan. Ya, biasanya itu pendoa-pendoa ya.
Tentara-tentara itu, orang-orang yang punya panggilan tentara itu biasanya pendoa syafaat. Terus orang-orang yang punya perjalanan misi gitu saudara ya. Ini harus punya mental yang kuat, mental baja saudara. Karena apa? Kalau mentalnya kuat, dia akan bisa membangun pertahanan secara roh. Tapi kalau mentalnya rapuh, dia akan gampang saudara dibabat sama roh jahat. Ya. Jadi saudara, saya ini ya seringkali menemukan pendoa-pendoa yang sebetulnya mentalnya nggak terlalu kuat, saudara. Tapi karena kegengsiannya, ya dia merasa dikuat-kuatkan, saudara. Yang kedua, ada banyak hal yang menyelimuti di dalam jiwanya. Salah satunya adalah roh iri hati. Saudara, saya menemukan banyak pendoa-pendoa syafaat, satu dengan yang lain saling iri hati, saling menusuk dari belakang, saudara ya. Saling, saudara, mencari mencari simpati dari atasannya dan bla bla seperti itu, saudara. Intinya hatinya nggak murni lah, saudara. Tahu saudara, ketika mereka ini bersatu nih ya, lagi peperangan rohani, lagi doa nyembah, itu dirasakan itu nggak enak sekali, saudara. Yang ada bukan hadirat Tuhan, tapi roh perpecahannya itu kuat banget. Bahkan ketika mereka itu saling bersaingan dengan berbahasa roh, saya dalam hati, waduh ini gila banget nih, aduh gila banget. Mereka ini ya ngeri sekali loh, ya bahasa rohnya, deklarasinya, doa peperangannya bukan Tuhan, tapi roh jahat, saudara. Jadi si A dan si B ini saling bersaing, saudara. Yang satu melepaskan doa begini-begini, yang satu nggak mau kalah. Emangnya lu bisa? Lu kira gue nggak bisa? Gue yang lepasin. Waduh, saudara. Saya pikir ini lama-lama saya bisa ngalamin neraka pecah di sini. Nah, kalau sudah seperti itu, saudara, saya menarik diri, saudara. Saya keluar dari spirit itu karena spiritnya udah nggak enak. Ya, kalau udah orang yang sudah ambisi dengan ambisi, ketemu ambisi sama ambisi, ini ngeri sekali. Itu banyak saudara pelayan-pelayan begitu. Serius. Ya, jangan dikira orang yang sudah dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, semuanya itu tulus-tulus saja, murni-murni aja. Enggak, saudara. Kadang-kadang mereka mau bersaing, mereka mau saling menonjol, mereka punya motivasi, mereka mau dilihat orang, mereka ya banyak hal, saudara. Ya, makanya saudara, sekali lagi penyembahan itu harus punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Syaratnya tadi takut Tuhan, saudara ya. Syaratnya adalah orang yang sungguh-sungguh ya punya ketulusan, punya kehausan, dan rela meletakkan apapun, saudara. Nggak ada motivasi lainnya kecuali apa? Menyenangkan Tuhan. Saudara, satu hal ya, saya juga menghimbau di sini, Bapak Ibu Saudara, saya sedang tidak mempengaruhi saudara. Saya sedang tidak mempengaruhi, tapi saya belajar untuk share ya supaya saudara lebih dewasa. Ini kan akhir zaman ya. Firman Tuhan berkata kalau sudah zaman itu semakin akhir, manusia ini semakin jahat, mencintai diri sendiri dan jadi hamba uang. Ya, saudara terkasih, sekali lagi, jangan menjadi orang yang tidak punya pondasi yang benar di dalam pengenalan akan Tuhan. Tidak punya pondasi yang benar dalam takut akan Tuhan. Nanti saudara akan bingung. Lihat ini kok diurapi. Lihat ini kok bisa bikin mujizat. Lihat ini kok hebat. Saudara akan jadi orang yang bingung gitu loh. Saudara nggak akan tahu ini orang ini benar nggak ya? Apa yang diimpartasikan benar nggak ya? Apa yang dilepaskan benar nggak ya? Saudara kan nggak akan tahu. Karena apa yang saudara lihat adalah, kelihatannya diurapi nih. Apalagi sampai gini-gini, kayak dukun, nggak tahu tekstrum atau gimana, nggak ngerti. Kadang-kadang orang tuh terlalu lebay, saudara, terlalu lebay, nggak perlu gini-gini juga nggak apa-apa lah, gitu. Begini-gini malah mengerikan ya, saudara ya. Kayak tadi kecak, saudara. Aduh, nggak usah seperti itulah, nggak usah show off, biasa aja kali. Tuhan juga nggak gini-gini amat, saudara ya. Kalau itu pekerjaan Roh Kudus ya nggak apa-apa, saudara. Kalau itu karena daging, karena ingin show off, ya aduh ngeri sekali, saudara. Ya, kadang-kadang action seperti itu loh, saudara. Iblis bilang gini, aku nggak panggil dia loh ya, dia panggil aku loh ya. Aku nggak panggil dia loh, dia mau masuk, aku masuk dalam dunia. Kenapa? Motivasinya. Ya, jadi untuk zaman sekarang kita nggak bisa lihat
takarannya dari mujizat. Ingat, iblis juga bisa menyerupai malaikat, iblis juga bisa buat mujizat. Yang iblis nggak bisa buat itu damai sejahtera dan orang bertobat, itu iblis nggak bisa kasih. Jadi harus hati-hati dalam mengikuti ajaran-ajaran ya di akhir zaman ini. Ya, nggak apa-apa, saudara boleh ikut ke gereja manapun, ikut Zoom ini. Saudara, memang kita harus lebih banyak dengar-dengar firman. Ya, itu seperti Ibu Deborah Kristanto, itu benar pengajarannya, saudara. Ya, itu orang yang benar-benar ada harga yang harus dibayar. Ya, orang-orang yang, saudara akan rasakan gini, saya kasih tips ya. Bagaimana caranya kita bisa ngerti orang ini benar, rohnya benar, atau ada sesuatu yang samping. Ya, pertama adalah kita harus hidup bergaul dengan firman Tuhan. Itu harus, makanya baca firman Tuhan itu enak nggak enak, suka nggak suka, harus baca. Jangan baca pakai handphone. Kalau bisa usahakan pakai Alkitab, saudara. Itu akan membuat saudara punya kemurnian, punya menghindari gangguan-gangguan. Bahkan saudara akan menjadi orang mengantisipasi dari setiap bujukan iblis. Jadi pakai Alkitab. Saudara, kalau saudara terbiasa dengan membaca Alkitab, saudara akan diperlengkapi Tuhan dengan yang namanya roh hikmat dan pengertian. Kalau saudara orang yang rajin ya merenungkan firman dan melakukan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, kalau sudah terbiasa jadi orang yang melakukan firman Tuhan, biasa diremukkan Tuhan, dididik Tuhan, dimurnikan Tuhan, ya istilahnya itu orang yang terus dibawa Tuhan pada pertobatan demi pertobatan, secara otomatis hati nuranimu akan menjadi sensitif. Hati nuranimu akan menjadi sensitif, makanya setiap didikan Tuhan, pembentukan Tuhan, pemurnian atau apapun itu, jangan dihindari. Jangan lari dari didikan Tuhan. Jangan nggak suka, jangan berontak. Karena apa? Itu akan membuat engkau punya ketumpulan hati nurani. Bahkan sebaliknya, engkau akan jadi orang yang terus diselimuti dengan kejahatan dan pemberontakan. Ya, jadi saudara, kalau engkau rajin jadi orang yang mengerjakan pertobatan, ya nanti hatimu akan mengalami sensitif ilahi. Ketiga, hiduplah dalam pujian dan penyembahan. Dimanapun engkau, maaf kata, buang air besar pun, nyanyi nggak apa-apa, saudara. Tuhan nggak bilang gini, enggak, saudara. Tuhan itu nggak lihat yang begituannya. Tuhan malah bilang gini, bagus, di bawah kau dilepaskan, di batin kau juga dilepaskan. Saudara ya, klop, saudara ya, bersih lahir dan batin ya. Jadi saudara terkasih, bahkan di kamar mandi, saudara, nyanyi, saudara, nyembah Tuhan. Ya, nanti kok bisa lama-lama di kamar mandi. Sampai orang luar ketok-ketok, nggak selesai mandi. Ia menikmati hadirat Tuhan, saudara ya. Ya, saudara terkasih. Jadi, saudara terkasih, ya, itu ya, suara cempleng pun nggak ada orang komplain, saudara. Kenapa? Kan di kamar mandi, saudara ya. Nah, saudara terkasih, jadi dimanapun engkau, bahkan gini, misalkan ya, karena ini ada nih, dapurnya siapa ini ya, itu rada-rada gimana, spiritnya nggak enak. Ya, di mana tempat yang nggak enak, nyanyi sekuat-kuatnya, saudara ya. Nyanyi sedalam-dalamnya dengan Tuhan, saudara. Nanti, saudara, tempat yang nggak bagus itu jadi bagus. Ya, karena satu kali nih, saudara, saya saya ngajarin orang gini. Tempatnya itu nggak bagus, banyak ininya, banyak roh jahatnya. Saya bilang, kamu sering nyanyi di situ? Kan sambil masak nih, nyanyi, nyembah. Saudara, dan dia mulai lakukan itu. Kadang-kadang dia diganggu, saudara. Seperti disentuh lah, diganggu, kadang-kadang. Tapi dia terus nyembah. Saudara, lama-lama roh jahat itu, saudara, keluar semua. Bahkan dia sering kali nyembah tuh dia ngalamin Tuhan sampai dia nangis, bahkan dia ngobrol sama Tuhan, dan tempat itu lagi akhirnya jadi kudus. Bahkan saudara, dia bilang gini, Bu, rasanya kamar saya dengan dapur saya lebih kudusan dapur saya. Kenapa? Kalau di dapur dia sering nyembah, saudara, gara-gara ada roh jahat. Jadi roh jahat itu mendatangkan kebaikan, saudara ya. Kalau nggak ada gara-gara roh jahat, saudara, kadang-kadang orang tuh males nyembah, saudara ya.
Jadi jangan takut dengan tempat-tempat yang dalam tanda kutip ya, banyakin nyembah. Dan dia bilang gini, saya lebih senang Bu nyembah di dapur daripada di kamar saya. Di kamar saya susah Bu gangguannya. Jangan keliru, berarti itu ada PS selanjutnya. Bikin hadirat Tuhan juga di kamarmu, saya bilang gitu. Bila perlu di setiap ruangan itu ada hadirat Tuhan, ya di ruang makan, bahkan saudara lebih bagusnya juga di ruang makan. Sebelum makan nyanyi dulu, terima kasih Yesus, percayalah meja makanmu nggak akan pernah kering, saudara. Ada aja berkat-berkat di meja makan, saudara ya. Wah, luar biasa. Silahkan yang mau praktek ya. Jadi seperti itu, dimanapun kok ada, bangun penyembahan, bangun penyembahan. Wow, bayangin kalau di setiap sudut rumahmu selalu ada hadirat Tuhan. Bahkan di WC pun ada hadirat Tuhan, saudara. Karena kecenderungan setan tuh suka di kamar mandi, saudara ya. Tempat-tempat yang lembab. Makanya kalau mandi nyembah Tuhan, maka nggak ada setan-setan di situ, saudara. Ya, nggak ada yang ada syaiton niroji mustaqim, saudara. Saya saudara kasih nyembah. Ya, karena setan itu suka di tempat-tempat yang lembab, ya, bahkan di mobil nyembah Tuhan, saudara. Nanti mobilmu itu juga diberkati Tuhan. Kemanapun dengan mobil itu, engkau akan dilindungi Tuhan, ya. Kalau dijual pun harganya juga akan mahal, saudara ya. Ini serius, tiba-tiba saya keingat, saudara. Ada satu ibu yang rumahnya itu dijual nggak laku-laku, gitu, saudara ya. Saya bilang gini, Bu, ibu ini nggak punya iman, tah. Suruh saya ngurapin lagi. Kalau kok nggak punya iman, percuma juga, Bu. Yang penting itu kau yang punya iman, karena ini rumahmu. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, nggak usah diurapin, suruh dia tiap hari nyembah. Saudara, awalnya dia berat. Saya bilang, Bu, penyembahan itu jangan jadi beban, karena kau punya motivasi. Tulus aja, jadikan itu kesukaan, jadikan itu gaya hidup, bahkan jadikan kehausan, kerinduan akan Tuhan. Dan dia mulai belajar, mengubah mindset-nya. Tidak jadi beban, tidak jadi motivasi yang nggak benar, tapi jadikan motivasi untuk supaya punya kerinduan sama Tuhan, untuk lebih mengenal dan mengalami Tuhan. Saudara, dia nyembah, dia ngapain, dia nyembah, saudara. 2 minggu setelah itu, saudara, lagi dia menyembah, jam 1 siang, saudara, ada orang ketok-ketok pintu, dan orang itu kesasar cari alamat, ya, misalkan nih, maaf Bu, apakah ini rumahnya Bapak Rahmat? Oh bukan, ini Ibu Joni, rumah Pak Joni. Oh, salah ya, Bu. Di mana ya? Saya kurang tahu, tapi alamatnya ini loh, Bu. Salah. Singkat cerita, ngomong-ngomong, saudara, Bapak ini lihat-lihat rumahnya. Rumah ini enak juga ya. Rumah ini bagus juga. Saudara, dia bilang gini, Bu, Ibu nggak pengen jual rumah ini. Loh, memang saya mau jual rumah ini. Singkat cerita, ngobrol-ngobrol, saudara, 10 menit. Saudara, deal rumahnya, saudara. Dan anehnya, saudara, ibu ini, saudara, bilang gini, rumah ini mau saya jual memang, Pak. Terus, saudara, Bapak itu tanya, Ibu jual berapa? Saudara, dan Bapak itu tanya, Ibu jual berapa? Ibu ini juga tanya, Bapak mau beli berapa? Saudara. Lah kan aneh toh, saudara, yang jual malah tanya, Bapak mau beli rumah saya ini kira-kira harga berapa? Saudara, ya awalnya dia tawarin, niatnya dia tawarin 2M, saudara. Bapak ini bilang gini, ya kalau Ibu nggak keberatan lah, Bu, saya beli ya 2,3 ya, Bu ya. Benar, Pak, 2,3. Loh, maaf, Bu, kalau saya salah. Ya saya rela lah, Pak. Yang penting Bapak, kalau Bapak yang beli, saya rela gayanya Ibu ini, saudara ya. Kalau Bapak yang beli, ya udahlah, saya rela. Saya lihat Bapak itu baik, padahal nggak, memang harganya 2M, saudara. Jadi dia itu gemeter sebetulnya hatinya. Oh, Tuhan, ini beneran tah? Ini enggak apal-apal tah Tuhan? Ini beneran tah? Saudara, singkat cerita. Bapak tuh bilang gini, Bu, nanti ya jam 5 sore saya mau bawa istri saya ke sini. Dia berharap gini, dia pikirkan, ya nanti istrinya kalau berubah pikiran, ya belum tentulah. Singkat cerita, saudara, ya udahlah Tuhan, aku serahkan aja. Terus tiba-tiba, saudara, setelah itu jam 4 sore,
ibu ini ingat saya. Nah, selalu pendeta dicari dalam kondisi yang kepepet, the power of kepepet, saudara ya. Ya nggak apa-apa, saudara ya, it's okay ya. Aku rapopo, saudara ya. Ya nggak apa-apa, saya bilang, iya ibu kenapa? Bu, dia cerita. Tadi itu jam 1 ada bapak nyasar, Bu, cari rumahnya Pak Rama dan Bapak. Tiba-tiba dia lihat rumah saya, kok dia tertarik, Bu. Dan dia bilang gini, ibu rumahnya nggak dijual, tak? Ya saya mau jual, Pak. Gitu. Terus bapaknya bilang gini, ibu mau jual harga berapa? Ya bapak mau beli rumah saya berapa? Saya bilang, ibu ini gimana sih? Ibu yang mau jual malah ibu yang lah ya itu kan saya mancing. Dan mulut saya ini nggak sadar keseleo ibu. Ya keseleo karena Tuhan lah saya percaya ya saudara. Singkat cerita bapak itu menentukan harga 2,3 M. Dan dia bilang, padahal kan saya itu Bu jual 2 M selama 2 tahun nggak laku-laku saudara ya. 2 tahun 2 M nggak laku-laku saudara ya. Dan saudara singkat cerita dia bilang, Bu gimana? Apakah ini dari Tuhan? Dan kami doa, saya bilang, Bu, Tuhan bilang, imanmu akan menentukan. Langsung dia bilang, yes, yes, yes. Nah, saya selalu ajarkan sama orang gitu, yes, yes. Saudara, benar. Akhirnya jam 5 tidak datang. Ya, setengah 6 tidak datang. Jam 6 putuslah pengharapan dia, saudara ya. Jadi singkat cerita dia telepon lagi, Bu, nggak datang, ternyata pura-pura. Hey, stop! Jangan keluarin statement yang negatif. Bereskan, patahkan dalam nama Yesus. Tuhan ampuni, ampuni. Saya bilang, udah nyembah aja, nyembah. Saudara singkat cerita dia nyembah. Jam 7:30 ada orang ketuk pintu, saudara. Dan dia bilang ke sama anaknya, itu bukain pintu. Nah, terus anaknya bilang, Ma, ada tamu. Siapa? Nggak tahu, nggak kenal. Dia dengan ogah-ogahan, saudara. Kaget saudara lihat bapak yang tadi siang. Oh, Bapak bilang, minta maaf ya Bu, karena istri saya ini penerbangannya di delay, saudara ya. Ngomong delay aja susah amat sih. Singkat cerita, istrinya bilang gini, Papa, aku suka di rumah ini. Wah, langsung ibu ini, puji Tuhan, haleluya. Lebih nyanyi lagi dia di dalam batinnya, haleluya. Dalam batinnya dia bergema, dia nyanyi, saudara. Dan bapak ini bilang gini, Bu, saya suka rumah ini. Bapak nggak lihat ke dalam-dalam, nggak usah lah. Dan dia bilang gini, rumah ini adem banget, Bu. Ya gimana nggak adem, saudara? Karena apa? Ibu ini terus nyembah Tuhan. Makanya, kalau rumahnya mau adem nih ya, serasa di Taman Firdaus, saudara, di Open Heaven, saudara, banyak nyembah, biar rumahnya nggak panas, semakin panas. Ya, jadi kalau saudara ingin rumahnya adem, banyakin nyembah ya, nanti seluruh keluargamu jadi adem ya. Asal jangan beku, saudara ya. Beda loh itu beku, saudara ya. Adem itu artinya sejuk, saudara ya. Jadi bapak itu sampai ngomong gini, saya nggak tahu Bu, saya masuk pagar aja udah senang lihat rumah ini. Masuk ke ruang tamunya lebih senang kayaknya tuh. Aduh, saya betah gitu loh Bu di sini. Padahal rumahnya itu loh saudara, rumah kuno, saudaranya, bukan rumah yang gimana. Rumah bangunan kuno, saudara ya. Tapi kalau ada hadirat Tuhan, rumah keong pun, saudara ya, jadi laku keras, saudara ya. Jadi saudara singkat cerita. Bapak tuh bilang gini, Bu, saya mau DP ya Bu ya. Nah saudara, DP-nya saudara, dia bikin berapa saudara? Bikin 300 juta. Ya. Besok pagi Bu, nanti saya coba cari notaris, besok pagi kita ke notaris, kita mau selesaikan. Ibu ini gemeter saudara. Ini beneran apa enggak ya? Dia bilang ini, Bu, tahu enggak? Dengkul saya kelotean Bu, katanya ya. Saya kaget Bu, saya bilang. Dan saudara belum cukup sampai di situ, saudara. Belum cukup sampai di situ. Dia bilang gini, Ibu, suaminya kerja apa? Ibunya bilang gini, suami saya nggak kerja, Pak, baru di PHK, ya 6 bulan yang lalu. Oh, dulu kerjanya apa? Dan bla bla bla. Singkat cerita. Mau kerja tempat saya? Ibu ini bingung lagi, saudara. Bentar, Pak. Suami saya itu sudah mau kepala 5. Oh, enggak masalah. Mana suaminya? Akhirnya suaminya dipanggil ngobrol-ngobrol, ditawarin kerja. Belum sampai di situ, saudara. Anakmu berapa? Anak saya 3, Pak. Yang 2 kuliah. Yang 1 sudah selesai, Pak. Baru kerja juga, baru di PHK. Lah, PHK, saudara.
Singkat cerita, apakah, nih kalau ini ibunya, anakmu yang mana sih? Saudara, dikeluarin anaknya. Dan ibunya bilang gini, mau kerja di tempatnya AI. Kerja apa, I? Kerja garmen. Nanti kamu bagian ngawasin ya, gini. Saya nggak pengalaman, nggak apa-apa, nanti ayah ajarin. Saudara, sudah rumahnya laku, ya lebih untung 300 juta, saudara ya. Suaminya dikasih kerjaan, anaknya juga dikasih kerjaan, saudara. Terakhir bonus, saudara. Dia tanya gini, emang ibu mau pindah kemana? Belum dapat pandangan sih, Pak. Dia bilang gini, Bu, anak saya nih ya, rumahnya dijual karena anak saya mau pindah luar negeri. Mungkin ibu cocok nih ya, ibu cocok. Saudara, ibu ini deg-degan juga. Bonus apa lagi nih dari Tuhan? Bonus apa lagi? Saudara, dan ibunya bilang gini, lah kalau bapaknya aja, saudara, ya di rumah 2M. Berarti anaknya pasti bayangannya itu rumahnya mahal. Jadi saudara, padahal ibunya ini, saudara, mobil rumahnya nggak besar-besar, karena apa? Ya mau diberikan rumah yang 1M-an, 1M lebih lah, sisanya mau buat deposito untuk masa hari tuanya, saudara. Tapi singkat cerita, Bapak itu bilang gini, ya coba dilihat-lihat lah Bu, besok siapa tahu Ibu suka. Saudara, dia udah kayak orang, nggak usah lah, pasti rumah anaknya ini mahal dan nggak mungkin lah gitu. Saudara, ketika dia itu jam 3 pagi bangun doa, lagi nyembah, dan dia itu menyenangkan Tuhan bilang gini, nanti pagi ya, coba kamu lihat itu rumahnya, Bapak itu anaknya. Tiba-tiba suara itu kuat, saudara. Dan seketika dia berhenti nyembah, saudara. Dia berhenti nyembah dan dia bangunkan suaminya. Pak, aku kok dengar suara gini ya, Pak. Gini. Bapaknya bilang gini, udahlah kamu doa dulu lah, selesaikan nantilah, itu gampang lah. Saudara, dia nggak sejahtera, dia nggak tenang, saudara, kegelisah, terus akhirnya dia bilang sama bapaknya, Pak, gimana? Akhirnya singkat cerita, saudara, jam 7 pagi ibu ini ngebel sama bapaknya. Pak, nanti notaris jam berapa ya? Jam 11, Bu. Saya bisa nggak pagi-pagi lihat rumah anaknya? Oh, nggak apa-apa. Nanti, Bu, saya tunggu ya di sana. Singkat cerita mereka ketemu. Dan ibu itu sudah lihat lokasinya, lihat rumahnya udah keder, saudara ya. Kalau saya nggak mungkin ini rumah mahal ini ya. Tapi di roh ini kuat. Tuhan bilang, sudah datang dulu. Singkat cerita, saudara ya, datang. Tahu nggak, saudara? Ibu sama bapaknya udah mulai toel-toelan. Gak mungkin lah, ini mahal lah. Gak mungkin lah. Tapi bapaknya gini, gimana Bu? Senang? Iya bagus Pak. Selera Bu? Selera Pak. Duitnya yang nggak selera. Bapaknya bilang gini, Ibu mau beli berapa sih kira-kira rumah anak saya ini? Oh enggak lah Pak. Loh saya tanya kan kemarin Ibu juga gitu sama saya. Jadi saya ini menuai Pak. Ya nggak apa-apa. Ibu keluarin aja kalau angkanya cocok ya saya oke, kalau enggak ya nanti kan enggak jadi nggak apa-apa. Singkat cerita saudara terkasih, ibu itu bilang gini, ya bukan apa ya Pak, orang saya tuh niatnya itu loh, beli rumah cuman ya paling mahal itu 1,3, 1,5 itu udah paling mahal banget Pak, karena sisanya tuh saya mau depositokan untuk masa tua kami, supaya kami besok nggak bergantung sama anak. Jadi kalian mau beli rumah 1,3, ya udah ambil rumah anak saya. Mereka kaget, shock dua-dua, karena rumah anaknya ini 3M, saudara. Tuh kan, serius ini. Bapak Ibu sampai nangis, tersungkur, dia bilang, Yesus engkau luar biasa. Dan orangnya ini agama Buddha, saudara, yang punya rumah Bapak. Bukan anak Tuhan. Karena anak Tuhan itu kalau punya kemurahan hati itu langka. Aduh, saudara terkasih, sampai saudara singkat cerita, mereka berdua tersungkur secara spontanitas dan Bapak ini lebih nangis lagi, saudara. Dia panggil Yesus, saudara. Bapak ini berpikir gini, oh mungkin mereka berat bayarnya ya. Bapaknya diangkat, Pak, kalau nggak bayar kontan juga nggak apa-apa, kalau mau dicicil juga nggak apa-apa. Padahal maksudnya mereka nangis ini takjub sama Tuhan, bukan karena berat bayarnya, saudara.
Jadi saudara, bonus yang terakhir banget boleh dicicil saudara. Saudara terkasih, singkat cerita, mulai Bapak ini ngobrol-ngobrol, Pak, ibunya ini penasaran, Pak, maaf kata ya Pak, kenapa saya tuh heran Bapak tuh bisa begitu murah hati. Bapak ini cerita, saudara, saya nggak tahu ya Bu ya, lihat ibu ini seperti ada sesuatu, saya tuh bisa tenang gitu Bu, saya ini bisa kayak bangkit. Ternyata Bapak ini punya kanker, punya sakit kanker stadium 3, saudara. Dan dia itu semuanya sudah putus asa. Tapi ketika Bapak ini berjumpa dengan Ibu, kayak ada sesuatu yang benar-benar menjamah hati Bapak ini. Dia bilang gini, ketemu Ibu tuh hati saya tuh damai. Seperti ada sesuatu yang bikin saya tuh nyes, adem, kayak ada sesuatu yang membuat dia tuh kayak lega dan bla bla. Sampai dia bilang gini, saya tuh bingung ya Bu, ketemu Ibu tuh saya kok bisa nangis gitu loh Bu, nangis. Dan saudara, detik itu Roh Kudus bilang gini, karena di dalam hidupmu ada urapan Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada kekudusan Tuhan yang menyentuh Bapak itu dan bisa apa? Memulihkan dia. Saudara, singkat cerita, saudara, Bapak ini didoakan sama ibu ini, sama suami istri, didoakan. Didoakan, saudara, ya tidak terjadi apa-apa dan nggak tahulah istilahnya. 1 bulan kemudian, ya 1 bulan kemudian ketika ibu ini mau transfer uang cicilan rumahnya anaknya, dan Bapak itu saudara telepon, Bu, nanti saya mau main ke rumah Ibu, saudara. Singkat cerita, Ibu nggak usah transfer dulu ya, hari ini kan tanggalnya Ibu transfer. Saudara, singkat cerita Bapak ini datang ke rumah Ibu dan dia bilang gini, saya habis dari Singapura, saya dinyatakan sembuh total. Wah, Bapak Ibu ini kaget, saudara. Tersungkur lagi, Yesus. Memang mereka ini berdua sama Yesus tak tersungkur dan tersungkur. Jadi tahu saudara, harga tersungkur itu luar biasa ya. Luar biasa. Sampai istilahnya cicilan cuma baru 1 kali dilunaskan. Dianggap sudah selesai. Wow. Dari mana saudara? Kuasa pujian. Membangun penyembahan demi penyembahan di hadapan Tuhan. Dan ujungnya anak-anaknya saudara, semua tiba-tiba jadi cinta Tuhan, militan dengan Tuhan. Kenapa? Mereka melihat kesaksian yang luar biasa dari orang tuanya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, mari jangan nggak suka nyembah, jangan nggak suka memuji Tuhan, jangan nggak suka bersyukur karena itu. Ya, ketika kita rajin menyembah, kita tidak punya batasan dengan Roh Tuhan. Kita tidak ada gap dengan Tuhan karena kita rajin nyembah Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara kasih, mari kita ini bersyukur ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Bahkan siapapun musuh-musuh yang seringkali mencecar engkau, ya engkau balas dengan kasih, engkau balas dengan perbuatan-perbuatan baik, engkau balas dengan pengampunan. Engkau balas dengan hati yang mengucap syukur, saudara. Karena disitulah, ya, engkau sedang membangun manusia rohmu, saudara, di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sampai ada bertahta di hati kita, itu yang dikatakan Tuhan berperang ganti kita. Karena dia akan bela kita mati-matian. Nah, saudara, kita akan juga lihat bagaimana kesaksian daripada Daud, ya, saudara, ya. Ketika dia memutuskan menjadi orang yang suka ya memuji menyembah Tuhan ya. Keintiman yang didasari kasih dan ketulusan akan membuat Tuhan menyatakan dirinya. Sekali lagi, keintiman dengan Tuhan yang didasari kasih dan ketulusan akan membuat Tuhan menyatakan kehadiratnya ya. Melalui apa saudara? Mazmur 149 ayat 6 sampai 9. Ya, catat. Mazmur 8 ayat 3, pasal 8 ayat 3. Yang terakhir 1 Samuel 16 ayat 23. Yang kesimpulannya hadirat Tuhan akan meruntuhkan kuasa roh jahat. Kalau saudara sedang dibelenggu kekuatan roh jahat, engkau dibelenggu dengan roh okultisme, engkau dibelenggu dengan roh kutub, engkau harus menjadi orang yang suka menyembah, maka penyembahanmu itu ketika mendatangkan hadirat Tuhan itu akan mematahkan dan menghancurkan semua kekuatan roh jahat. Ya,
Yang kedua, kehadiran Tuhan akan memberikan kita kemenangan karena apa? Allah berperang ganti kita, saudara ya. Saudara terkasih, ketika kita mengalami proses demi proses, dan kita terus mendatangkan hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan, maka di situ, saudara, kekuatan roh Tuhan akan membuat dia apa? Berperang ganti kita, melawan kekuatan-kekuatan jahat. 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 22. Nanti saudara baca ya. Saudara harus baca loh, ini membuktikan ayat firman Tuhan ini ya dan amin, saudara. Supaya saudara punya remanya, punya kuasanya. Ya, bahkan di 1 Samuel 24 ayat 6 sampai 7. Ya. Yang ketiga, saudara, kehadiran Tuhan sebagai perlindungan dan kekuatan serta keselamatan. Ini yang dikatakan tudung perlindungan. Mazmur 62 ayat 27. Ya, jadi hadirat Tuhan itu, saudara, seperti tiang awan, tiang api. Dia akan melindungi kita, melingkupi kita, menjauhkan kita dari COVID, dari serangan-serangan kuasa roh jahat, dari virus-virus, ya, dari apapun yang bukan dari Tuhan. Ya, kita akan dilindungi dimanapun, saudara ya. Seperti yang saya alami ketika saya ada di Papua, di NTT, bahkan ketika saya pelayan di Pulau Madura, mereka semua 90% kena COVID, hanya saya seorang diri yang diluputkan Tuhan dari COVID, saudara. Ya, ini kisah nyata. Kisah nyatanya saya sendiri, saudara. Iya, oke. Selanjutnya, saudara ya. Yang keempat, kehadiran Tuhan akan memberikan pewahyuan, hadirat Tuhan itu akan membuat kita apa? Menimbulkan hikmat Tuhan, bahkan membuat kita menuntun kita mendapatkan jalan-jalan keajaiban. 2 Raja-Raja 3 ayat 15 sampai 19. Ya, kalau orang suka menyembah Tuhan, jadi cerdas, jadi berhikmat, bahkan ketemu jalan-jalan yang buntu tiba-tiba terbuka, menemukan jalan-jalan mujizat, menemukan jalan-jalan anugerah, ya akan dituntun Tuhan pada keajaiban demi keajaiban. Kalau orang yang suka dan rajin menyembah Tuhan, ya. Yang keenam, kehadiran Tuhan mendatangkan tuaian jiwa-jiwa dan berkat pemulihan yang sangat melimpah. Pertama di keluarga kita. Kalau kita suka menyembah Tuhan, maka satu persatu keluarga kita akan dijamah. Mereka akan bertobat satu dengan yang lain. Bahkan apa? Akan ada pemulihan dalam keluarga. Akan ada pertobatan dalam keluarga. Bahkan ada kelimpahan yang turun dari surga atas keluarga kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, inilah efek, inilah dampak akibat dari orang-orang yang terus membangkitkan roh penyembahan di hadapan hadirat Tuhan. Ya, jadi ini yang saya bisa bagikan buat Bapak Ibu Saudara terkasih, betapa efek-efek pujian itu sangat luar biasa. Ya, bahkan ada satu peristiwa ya, saya bacakan ketika di mana tabut Allah itu, saudara ya, dikembalikan ke Yerusalem, saudara ya, di mana Daud, saudara, menari-nari, ya. Kita baca, saudara ya, peristiwa itu, ya, di 2 Tawarik pasal 5 ayat 13-14, saya akan bacakan. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suara. Nah, ini pujian dan penyembahan, saudara ya, untuk menyanyikan pujian-pujian syukur kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara menjadi orang yang suka memujikan syukur di hadapan Tuhan, ya, bersyukur itu punya keajaiban yang luar biasa. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, penuh, ya, penuhi awan, ya, dipenuhi dengan awan, saudara ya. Ada tudung kemuliaan Tuhan yang menghinggapi rumah itu. Ayat 14, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Jadi saudara terkasih, pada saat kita memuji menyembah Tuhan, rumah kita ini, saudara, ya, dari sampai genteng, sampai turun ke bawah, sampai pagar, bahkan sampai sekeliling rumah kita, ini ada tembok perlindungan Tuhan. Ya, ada tembok perlindungan Tuhan. Bahkan dikatakan sih, saudara, ini imam-imam aja, saudara, sampai enggak tahan berdiri karena apa? Kekuatan kemuliaan Tuhan itu memenuhi, saudara,
rumah Tuhan. Artinya apa? Kalau kita rajin menyembah Tuhan, rumah kita itu penuh dengan kemuliaan Tuhan, saudara. Kalau kemuliaan Tuhan turun atas rumah kita, saudara, maka segala kelimpahan dari ujung timur, selatan, barat akan berduyun-duyun masuk dalam keluarga kita. Ya, jadi saudara terkasih, itulah ya kuasa dalam pujian. Saudara ingat peristiwa Silas dan Paulus ketika mereka dipenjara, dipasung kakinya, mereka mengangkat pujian penyembahan, saudara. Maka saudara, belenggu-belenggu penjara itu saudara semua dihancurkan, dirobohkan. Waktu mereka apa? Menaikkan pujian dan penyembahan. Saudara, apa yang menjadi belenggu-belenggu dalam hidup keluargamu? Belenggu-belenggu dalam hidupmu? Saudara, kalau kita mau hancurkan, kita hancurkan bisa lewat pujian dan penyembahan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari kita ciptakan gaya hidup yang selalu memuji dan menyembah Tuhan. Gaya hidup yang selalu berdoa. Berdoa itu apa sih? Ngobrol santai dengan Tuhan. Ngobrol hati ke hati dengan Tuhan. Bukan waktu kita di kamar saja, dimanapun kita ada, kita biasakan ngobrol nih sama Tuhan. Tuhan, ini hari ini tuh udah waktunya bayar cicilan loh Tuhan. Please loh Tuhan ya, jangan terlambat loh Tuhan. Oke Tuhan, Nah, saudara, kalau sudah tersenyum kita Tuhan gini, kamu itu ya curi-curi perhatian. Jadi saudara, Tuhan tuh suka kalau kita bercanda-bercanda manis, bercanda-bercanda romantis, daripada gini, Tuhan, nanti bayar cicilan loh Tuhan, nanti gimana Tuhan? Oh, Tuhan tuh enak saudara sama orang begitu. Ini orang yang nggak percaya saudara ya, Tuhan nggak suka sama orang yang nggak percaya. Jadi kalau mau ambil hati Tuhan, manis-manislah. Bahkan berikan ketipan-ketipan yang manis Tuhan. Jangan lupa loh ya, ini waktunya cicilan. Jangan terlambat loh. Saudara terkasih, ayo merayu Tuhan dengan motivasi yang tulus. Ya, bukan yang bulus, saudara ya. Yang tulus ya. Kalau sudah kefevet, please lah Tuhan. Please lah, jangan menggoncangkan imanku, kecuali apa? Goncangan jatuh cinta ya nggak apa-apa. Jangan goncangan karena ini Tuhan, ya. Tuhan aku percaya Engkau baik sama ini. Kau sungguh baik, baik bagiku. Deng, kasih-Mu nyata dalam hidupku. Oke. Wah, saudara, itu menyenangkan tuh, menggelitik tuh, jadi Tuhan tuh senyum-senyum. Gitu, saudara ya. Itu nanti lama-lama, saudara, Tuhan nggak tahan. Tuhan tuh akan mencairkan dana-dana dari bank surga, saudara ya. Dia akan bilang gini, kamu butuh berapa sih, nak? Kok sampai segitunya ngerayu aku? Gitu, saudara ya. Makanya kalau ngerayu suami rugi, saudara, enak ngerayu Tuhan. Saudara ya. Jadi seperti itu. Itu contoh, saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita praktekkan kuasa dalam pujian, membangun tudung Elohim, membangun saudara kerajaan surga dalam keluarga kita, bahkan kuasa untuk menghancurkan semua tembok-tembok, kuasa roh jahat, tembok-tembok, kutuk, hutang, piutang, tembok, segala kutuk dihancurkan lewat kuasa pujian. Yang ketiga, kuasa pujian menghancurkan semua serangan-serangan roh jahat yang dirancangkan oleh roh jahat. Oke, saudara terkasih, sampai di sini ya